Halo semuanya, pernah nggak sih kalian sadar akan satu kebiasaan aneh kita? Coba deh ingat-ingat. Di warung kelontong, kita tuh sering banget teriak dengan pedenya, "Bang, pesan Aqua satu." Tapi, pas pedagangnya nyodorin merek air mineral yang beda banget, kita nyantai aja tuh nerimanya tanpa komplain sedikit pun, iya kan? Nah, kebiasaan yang udah mendarah daging ini sebenarnya jadi bukti nyata betapa absolutnya dominasi psikologis Aqua selama ini. Selama 50 tahun, kita ngira tahta mereka itu abadi, nggak mungkin runtuh. Tapi siap-siap kaget ya, karena tahta yang kelihatannya kokoh banget itu ternyata lagi retak parah sekarang. Sang raja benar-benar sedang terdesak. Masalah utamanya ini udah bukan sekedar perkara air yang kita minum, tapi tentang sebuah janji yang mulai diragukan. Jadi, di bahasan kita kali ini, kita bakal ngejawab satu pertanyaan krusial. Akankah sang pionir, raja air minum kemasan yang selama ini merajai pasar, bakal benar-benar tergeser? Gimana ceritanya raksasa yang kelihatannya mustahil dikalahkan, bisa berakhir di posisi kayak gini? Bagian pertama, angka penjualan berbicara. Kita langsung bedah aja datanya ya, soalnya kecepatan pergeseran pasar ini benar-benar di luar nalar. Coba perhatiin ini deh. Di tahun 2021, Aqua itu masih mendominasi banget, megang pangsa pasar sampai 62,5%. Tapi, coba tebak, cuma dalam waktu 3 tahun, angka itu anjlok gila-gilaan jadi sisa 46,9%. Itu turun 15% lebih loh. Di saat yang sama, penantang baru Le Mineral, yang notabene baru lahir tahun 2015, malah meroket tajam dari yang cuma 4,6%, tembus ke hampir 19%. Fakta ini benar-benar ngegambarin realita pasar yang lagi terpecah belah. Bahkan ya, di beberapa survei pas musim liburan baru-baru ini, sang penantang malah udah mulai ngambil alih posisi top of mind, alias jadi merek pertama yang kepikiran di kepala konsumen, menggeser posisi sang pionir. Bagian kedua, strategi agresif sang penantang. Lompatan gila ini jelas bukan karena hoki doang. Pengambil alihan pasar secepat ini adalah hasil dari strategi yang dieksekusi dengan sangat matang. Terus, gimana mereka ngelakuinnya? Jawabannya ada di strategi yang namanya Hardball Manifesto. Didukung sama infrastruktur distribusi raksasa dari perusahaan induknya, Mayora, sang penantang nerapin strategi perang yang secara presisi menyerang langsung titik-titik buta sang penguasa pasar. Inovasi paling disrupsi dari mereka tuh ini, ngasih konsumen urban galon sekali pakai berbahan PET dengan kode 1 yang bebas BPA. Plus dikasih pegangan yang ergonomis banget, ini benar-benar ngejawab keresahan orang-orang yang udah capek dan ribet ngurusin tukar galon kosong ke warung. Praktis, tinggal angkat. Tapi nggak cuma soal kemasan, mereka juga mainin psikologis kita lewat pemasaran sensorik. Kalian pasti tahu kan tagline ada manis-manisnya. Nah, itu berhasil ngebajak memori kolektif kita, nyiptain keunikan yang bikin konsumen penasaran, dan akhirnya secara sadar pengen ngebuktiin sendiri rasanya. Pinter banget kan? Kita lanjut ke bagian ketiga, reputasi, kontroversi, dan boykot. Karena naiknya sang penantang ini baru setengah dari keseluruhan cerita. Kejatuhan sang pemimpin pasar ini ternyata makin parah karena rentetan krisis eksternal dan jujur aja beberapa luka yang mereka buat sendiri. Mulai dari kasus hukum sama KPPU soal praktik persaingan usaha tidak sehat, terus isu geopolitik besar, sampai kontroversi di level lokal. Semuanya datang bertubi-tubi menghantam fondasi mereka. Kalau kita lihat secara objektif, dinamika geopolitik ini jadi katalisator yang dampaknya masif banget. Gerakan boikot massal terhadap produk yang terafiliasi dengan Danone itu secara drastis mempercepat penurunan penjualan. Konsumen benar-benar secara aktif mutusin buat pindah ke merek alternatif kayak Clio dan pastinya Le Mineral. Nah, ini nih yang jarang diomongin orang, padahal krusial banget. Kontroversi sumur Subang di 2025. Waktu itu ada inspeksi mendadak dari Gubernur Jawa Barat dan terungkaplah fakta yang bikin geger. Ternyata sumber air dari pabrik besar sang pionir itu asalnya dari sumur bor dalam, bukan dari mata air pegunungan alami yang selama ini selalu dicitrakan. Bayangin aja, narasi marketing yang dibangun puluhan tahun langsung hancur seketika. Bagian keempat, hilangnya keamanan psikologis konsumen. Poin pentingnya di sini adalah kekalahan ini udah bukan cuma sekedar perkara air mana yang rasanya lebih enak, sama sekali bukan. Selama puluhan tahun tuh Aqua jadi semacam standar emas. Tapi sebenarnya produk utama yang mereka jual itu bukan sekedar air, melainkan keamanan psikologis. Jadi begitu standar itu mulai goyah gara-gara kontroversi sumber air tadi, ditambah lagi isu-isu kesehatan yang bikin resah kayak soal kandungan BPA,
konsumen ngerasa dapat lampu hijau, mereka ngerasa punya alasan kuat buat ninggalin sang standar emas. Dari sini kita bisa narik satu pelajaran filosofis yang berharga buat bisnis apapun. Kualitas itu bukan soal apa yang diklaim di iklan, tapi apa yang dirasain konsumen di setiap tetesnya. Ketika sebuah brand raksasa berhenti dengerin keresahan konsumennya, entah itu soal kesehatan atau transparansi, ya ibaratnya mereka lagi nulis surat pengunduran diri mereka sendiri dari tahta juara. Bagian terakhir, kelima, era baru penguasa air. Terus apa nih maknanya buat masa depan industri hidrasi di Indonesia yang perputarannya sampai triliunan rupiah ini? Kesimpulannya gini, di dunia yang sekarang perubahannya serba cepat, menjadi yang paling pertama masuk pasar, atau punya keunggulan perintis, tuh nggak jadi jaminan kalau kamu bakal bertahan selamanya. Menjadi merek yang paling dipercaya oleh konsumen, nah itu dia kunci aslinya. Jadi sekarang pertanyaannya balik ke kita semua. Apakah sang pionir bisa membersihkan reputasinya dan merebut kembali hati konsumennya yang hilang? Ataukah jangan-jangan kita saat ini emang lagi jadi saksi hidup dari lahirnya era baru para penguasa air mineral? Gimana menurut kalian soal perang bisnis ini? Sekian penjelasan kali ini dari Lab Fakta. Menguak fakta bukan sekedar cerita.